Shalom jua-jua man banta kerinya, khususnya kam Permata GBKP dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan podcast GBKP dalam rangka Mupel ke-23 Permata GBKP. Sebelum kita memulai podcast kita, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan atas hidup kami. Dan pada malam hari ini, di hari ini, kami boleh bertemu kembali dalam podcast GBKP. Tuhan, pada malam ini Tuhan pakai anak-anak Tuhan Permata GBKP bersama dengan panitia Mupel ke-23 Permata GBKP boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyatakan kasih-Mu. Sebelum kami memulainya, kami rindu untuk boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Berfirman Bapa kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kekelangan di Tuhan, kami baca firman Tuhan banta kerina dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai yang ke-9 kami baca demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kekelangan Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan khususnya kepada Permata GBKP, bagaimana Tuhan memakai Yosua untuk boleh melanjutkan estafet pelayanan Musa. Ya, kalau kita lihat keraguan Yosua, ketakutan Yosua, kecemasan Yosua, di sini Tuhan hadir. Tuhan Allah hadir untuk boleh menguatkan, untuk boleh meyakinkan Yosua. Bahkan di sini boleh kita baca di ayat 6, ayat 7, ayat 8, 3 kali Tuhan meyakinkan Yosua dengan perkataan yang sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab aku akan menyertai engkau. Engkau akan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang untuk diberikan kepada mereka. Kekelangan Tuhan, bagaimana Yosua dipakai Tuhan di fase ketidakbaikan,
hal yang tidak baik-baik saja. Kenapa kami katakan ketidakpastian? Karena yang dituju adalah suatu tempat tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan yang terkenal dengan orang-orang yang hebat. Bahkan dihuni oleh suku-suku bertubuh raksasa tinggi besar. Artinya ketika masuk ke tanah Kanaan itu pasti mengalami ancaman ataupun siap-siap untuk mati gitu kira-kira. Tetapi poin penting di sini, bagaimana situasi apapun, ketidakpastian di sini, tempat yang dituju sangat mengerikan, tapi ketika Tuhan yang memimpin, yang memberkati, di situ Yosua mendapatkan kesuksesan. Kalau kita baca sampai ayat yang terakhir, Yosua berhasil membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun, yang memimpin Yosua. Jadi berkaitan dengan Mupel Permata GBKP, di Mupel akan dilahirkan pionir-pionir pemimpin ke depan. Kan gitu? Bagaimana di Permata GBKP ini ibarat tanah Kanaan. Banyak hal yang tidak pasti. Banyak raksasa-raksasa tanda kutip. Artinya banyak tantangan, banyak rintangan di sana. Tapi siapapun yang terpilih nanti menjadi pemimpin, pengurus pusat ke depan. Tuhan katakan, seperti Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Ketika itu digelem, ketika itu diaminkan oleh pengurus pusat nanti yang terpilih, pasti Permata GBKP akan semakin berkembang ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang singkat yang boleh kami renungkan. Kami percaya bagaimana Tuhan pakai Yosua menggantikan Musa dalam kepemimpinannya. Demikian juga Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang Engkau pilih menjadi pemimpin-pemimpin baik di wilayah pusat, Kelasis dan Runggun. Tuhan yang berkati ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika mereka menyerahkan dirinya di bawah pimpinan tangan Tuhan, di situ mereka beroleh keberhasilan. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang berkati, dan Tuhan yang memberikan kesuksesan, keberhasilan kepada semua anak-anak Tuhan yang berserah kepada Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Memanggilku dengan suara kasih-Mu yang menuntun dan meneguhkanku.
Shalom, Jejua, Banta Krina, perpulungan si kelengi Tuhan, Japa Pekam Ringan. Ibas beringi si sendah, hari Senin tanggal 10 sada Mei tahun 2026. Jumpakah kita ibas acara podcast Modramen GBKP. Malam dengan meriah ukur kami, Krina kekelengan kami, si banci mengikuti acara podcast Modramen ibas beringi sendah. Ija ibas beringi enda, si menjadi fokus pembicaraan ta mekap karena kari kita karena mupel permata GBKP ibas tahun 2026. Ija pelaksana bakal dilakukan ibas tanggal 22 sampai 24 Mei 2026. Jadi kekelini Tuhan kita kerana si megi-megi tapi si menyaksikan acara podcast Modramen. Banci si ikuti acara tenda MKAP ibas Facebook Modramen GBKP tapi arah YouTube Modramen GBKP. Jadi kekelini Tuhan ibas beringi senda ibas acara podcast Modramen GBKP go hadir MKAP si jadi narasumber ibas podcast tenda MKAP si tergelar ibas pengurus permata pusat GBKP bagi P Rikut Ras panitia mupel ibas tahun 2026 bagi P langsung didampingi oleh pendeta permata GBKP. Jadi langsung saja kita berkenalan nendangi kerina narasumber ta menjuah bankam kerina kekeluan kami. Iya, jadi berngisi muhuli ya manbanta kerina ibas berngisi senda meriah ukur kami ibas kambanci reh ku acara podcast Modramen bas bergisi senda dalam rangka MKAP kerana mupel permata. Jadi labu kap kami dalih kalau kita berkenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa penonton kita yang sudah kenal, ada juga yang mungkin belum kenal ya. Baik, jadi yang pertama dari Permata Pusat lah dulu. Ya. Apa ikan Permata Pusat? Silakan. Ya ketua. Bujur, man pendeta sebagai host ya. Bujur man bata krina, man krina kekelengan kami si nonton bas podcast Modramen GBKP nap tandakan gelarku Rizky Restitusi Nuraya pada kembaran sebagai ketua umum pengurus pusat permata GBKP periode 2022 sampai 2026. Mungkin singkatnya ya, Bu Saikum. Iya, Asal runggun tuh. Iya. Asal runggun ta, runggun tiga dergat ya. Sinabun. Oke, bujur ketua. Ya. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Gian Coki Pelawi. Aku dari kelas Binji Langkat Runggun Puji Dadi di pengurusan pusat 2000 periode 2022 ini 22 sampai 26 ini sebagai sekretaris umum Permata GBKP. Mungkin itu perkenalan singkat kami, Bujur. Baik, terima kasih buat Permata Pusat ya yang sudah memperkenalkan diri. Kemudian panitia yang hadir pada malam hari ini boleh memperkenalkan diri. Ya, Mujajua Manbanta Krina, pertandakan gelarku Emi Melida Brutarigan, asal Klasis Menara, Runggun, Simpang Selayang, jabatan di kepanitiaan Mupel menjadi wakil ketua panitia Mupel. Ya, wakil ketua ya. Wakil ketua. Baik, Bujur. Lanjut. Ya, Mujajua Manbanta Krina, pertandakan gelarku Amelia Brukuliat, asal Runggun, Sibolangit Nari, Kuasi Sibolangit, ibas kepanitiaan Mupel menjabat sebagai sekretaris. Bujur. Silakan. Shalom Mujajua Manbanta Krina, pertandakan gelarku Meilin Brugifting, ibas kepanitiaan Enda dipercayakan untuk menjadi bendahara. Aku ibas Runggun Batu Lima Nari, klasis Pematang Siantar. Oke, Bujur. Baik. Dan tidak ketinggalan, iya, Pendeta Permata. Perkenalkan diri itu Pendeta. Ya, Bujur, menjuah-juah, gelarku Pendeta Mira Berusnulingga, bebere perangin langin keliat. Amin pe melayani bas permata, aku ngor jabu. Naras merga sembering meliala. Beli sada pupus tuah kenan gelarna. Wakap perkenalan singkat ibas kami nari, Bujur. Bujur Pendeta. Kamu singgur jabu mah bagai adik-adik teleng apa bagai? Oh lah.
Ya, jadi bujur ibas perkenalan singkat si Nggo Ibahandu kamu krina labukap kami dalih dipanggil adek lah ya, Agi lah ya. Ya, sebab aku pengur zabu. Ya, jadi si pertama kami bas sesi inta enda khususnya lebih kam pengurus Permata Pusat. Jadi kam ketua sekretaris perlu mungkin lebih artinya jelaskan dulu ya mungkin secara pengertian ada kepanjangan mungkin umum sudah tahu apa mupel kan begitu. Ya, tapi ada secara pengertian makna sekaligus apa yang mau diharapkan dari mupel mungkin bisa kam terangkan. Ya, silakan kam pengurus Permata Pusat. Ya, bujur pendeta ya. Mupel 6 salah satu bagian persidangan ya tertinggi bas Permata GBKP. Adi sendah kita sah ku mupel 20 telu ya. Ibenakan ibas kongres pertama sah kongres 10 telu bas tahun 1920. Kongresnya berubah gelarna jadi mupel. Mungkin dasarnya arkiteken kongresnya sifatnya sinodal keseluruhan. Tapi di mupelnya seri bagi kita wilayah tertentu, kategori tertentu, maka mungkin berubah gelarna ku mupel arah senior-senior si pertama. Janah pendeta mupelenda silaksanakan per 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya. Mupelenda silaksanakan 4 tahun sekali ya. Dia mepulung karena pengurus Permata GBKP 20 klasis ya. Janah pengurus Runggun. Iya. Maka berjumpa kita Sentros Komakmur. Tujuan mupelenda si pertama ngevaluasi program kerja pengurus pusat selama 4 tahun. Iya. Seterusnya ya. Seterusnya kita menyusun P3RT Permata GBKP untuk 4 tahun ke depan. Adi Gundari Karci susun untuk 2026 sampai 2030. Maka si susun program kerja Permata GBKP untuk 4 tahun ke depan. Tapi si skala besar ya, cuman ada untuk si kecil karian melalui MPL. MPL kita per setahun sekali. Maka seterusnya ipilih nge pengurus pusat, meregenerasi kepengurusan pusat Permata GBKP. Maka sekalian 4 tahun perjalanan enak, nggak usah kita ku mupel. Jangan goyang kat teman-teman panitia, hadiras kami teman-teman panitia si memang nampati kami gumuli perdalanan mupelenda. Labu ngasuk pengurus pusat saja, menakan tentunya pasti harus ibantu teman-teman, maka ibentuk panitia. Maka sekalian mupelenda, so kita ku mupel 20 telu, si angkat teo mana menjawab panggilannya. Mungkin singkat ya pendeta, mungkin singkat perdalanan mupelenda. Oke, bujur ketua. Baik, jadi memang bagi si Ikatan Kenundai ya, terkadang memang banyak pemikiran dari khususnya Permata ya, ataupun kategorial si Debana yang mungkin terkadang berpikir mupel itu hanya prinsipnya pemilihan. Iya, jadi terkadang mereka fokus siapa pengurus yang akan kita pilih gitu kira-kira ya. Padahal kepeken kan mupel itu bukan hanya soal pemilihannya, tapi soal bagaimana kinerja yang kami sudah lakukan selama 4 tahun lah ya kami sebagai pengurus ya. Kira-kira mungkin sekretaris ini, karena sekretaris biasa yang mempersiapkan setiap laporan-laporan ya. Gua kira-kira bagi kami Coki ya, bagaimana sudah kira-kira persiapan? Sudah siap ya? Berapa hari lagi nih ya? 11 hari lagi ya kurang lebih ya. Iya, jadi gimana kira-kira persiapannya untuk pelaporan yang akan kamu laporkan ke Permata? Iya pendeta, mungkin terkait laporan mungkin tentunya sudah 100% pendeta, 100% karena ya. Minggu lalu kami sudah melakukan pramupel. Oh, ada pramupel ya? Oke, baik. Minggu kemarin sudah ada pramupel, jadi kami sudah ada laporan kami yang terkumpul tentu sudah 100%. Dan juga sudah ada sedikit koreksi dari teman-teman klasis ataupun rungkun terkait laporan-laporan yang sudah kami lakukan gitu. Dan tentunya pasti laporan itu nggak tentunya 100% berhasil semua pendeta. Pasti ada juga yang teman-teman atau PP yang lakukan yang belum puas untuk teman-teman Permata GBKP semuanya. Mungkin di mupel inilah kita sama-sama bekerjasama untuk melihat yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Di situ kita bersatu untuk, ya pendeta, bukan hanya intensnya untuk pemilihan aja, tetapi kita situ fokusnya untuk Permata GBKP untuk tahun kedepannya, 4 tahun lagi. Mau dibuat kemana Permata GBKP ini? Betul. Bukan hanya sebagai
permata di gereja aja, tetapi kita sebagai juga ikut campur dalam negara kita juga, di masyarakat juga gitu. Maka di situ juga kita nyusun program kerja kita. Semoga kita bisa kena sasaran ini permata GBKP-nya ini, diperhatikan orang juga untuk sesama kita. Rupanya ada loh pemuda kita yang di gereja kita ini yang bisa berdampak bagi kita sesama gitu, bukan hanya sebagai pemilihan, enggak pemilihan udah hilang saja, nggak perhatikan lagi program-programnya selanjutnya, hanya fokus pada pengurusnya saja untuk pada satu hari itu aja pendeta. Sebetulnya nggak juga siapa yang PP kemarin rupanya, lupa dia. Pada hari itu aja yang ingatnya, oh ini ya kemarin dipilih ya. Selanjutnya dia lupa. Pas datang ke aku PP, oh iya kata gitu kan, hanya terkadang cuma nama saja kan, nama si Anu saja. si Anu gitu Nggak ingat mukanya orangnya gitu. nggak kenal. Pada jumpa di luar nggak tahu dia rupa dia kemarin dia milik kita. Tapi nggak pengalaman pribadi kan? Bukan pendeta. Gimana ketua? Nggak pengalaman pribadi ya? Waktu pemilihan kan ini pengurusnya, terus jumpa kan? Tahu siapa katanya. Iya. Gitu, pendeta. Jadi Sehingga mereka nggak kenal kayak kami bilang tadi, betul. Iya. Baik. Jadi langkah bagus yang sudah dilakukan Permata ya. Sebelum mupel ada perannya ya. Jadi nanti tidak berlama-lama sekali kita dalam persidangan. Iya, bagus. Menarik yang dilakukan Permata ya. Sudah ada perannya. Berapa hari yang lalu itu sudah dilakukan? Kemarin tanggal 10. Semalam? Iya. Oh. Dan hadir semua utusan? Iya, yang daerah. Oh, hybrid. Oh, iya. Baik. Mungkin ada yang bisa ditambahi, Pendeta Mira sebagai Pendeta Permata, gimana dalam untuk agi-agi kita lah ya, adik-adik kita ini, di mana kami yang selalu punya komunikasi, koordinasi, ya, membimbing dalam mereka mempersiapkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, silakan Pendeta. Ya bujur, jadi sepengalaman kami mereka sudah benar-benar prepare gitu. Sebelum pramupel juga kalau cerita tentang laporan itu juga sudah matang. Bahkan sudah digumulkan beberapa kali dalam rapat rutin gitu kira. Dalam hal ini saya pribadi melihat sangat prepare. Lalu yang kedua juga ini juga sangat apresiasi untuk panitia, luar biasa, memberikan ide, pikiran, bahkan uang juga diberikan. Karena ini istilahnya kan pendeta, dari kita untuk kita. Panitia yang membeli merchandise, panitia yang mengumpulkan undangan sobek, menjalankan proposal. Ada lagi janji iman pendeta, panitia juga janji iman, luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Baik. Apresiasi Tuhan lah nanti yang membalaskan. Amin. Sesuai apa yang mereka harapkan, Tuhan berkati. Amin. Nah, kalau saya rasa itu dulu lah pendeta. Iya, baik Pendeta. Tentu meskipun artinya kan bendahara kita tidak hadir ya, tapi hadir bendahara. Bendahara untuk PP kita tidak ya. Artinya untuk laporan keuangan juga ya sudah komplit. Sudah dilakukan verifikasi juga kemarin sama klasis. Oh, baik. Keuangan. Verifikasi keuangan pun sudah dilakukan. Tidak ada ya temuan-temuan dan sebagainya ya. Karena memang ada juga kecenderungan ini kan soal keuangan ini kan terkadang agak sensitif gitu. Ini kok beda? Waktu ke sana gimana gitu kira-kira ya. Baik, jadi puji Tuhan ya. Artinya untuk kami sebagai pengurus untuk pelaporan dulu baik kegiatan yang sudah kami kerjakan selama 4 tahun ya. 4 tahun ini sudah boleh kami nanti laporkan dalam proses mungkin untuk penjilitan dan sebagainya mungkin ya, serta karena pelaporan keuangan. Dan menarik juga ini mungkin nanti dari pendeta atau teman-teman pengurus Permata yang bisa menjawab di Mupel Permata ini menjadi tema itu menjawab panggilannya. Iya, kira-kira apa yang menjadi dasar dulu yang kami harapkan dari tema ini. Tentu kan kalau tema maunya ini nanti dijalankan oleh teman-teman yang hadir dalam Mupel kan begitu kira-kira ya. Baik, siapa kira-kira? Entah mungkin pendeta atau teman-teman PP boleh. Bolehlah. Ya, silakan. Ya, jadi memang ada beberapa tema di awal yang bisa digodok bersama-sama dengan panitia. Tapi kenapa menjawab panggilan ini menjadi tema di Mupel 23? Kalau kita tahu bersama Permata ini sangat dekat dengan IT.
Oh iya. telekomunikasi kan gitu Baik, pendeta. baik. Pagi-pagi bangun sudah lihat HP. Nah, jadi baik. panggilan itu di sana sama dengan panggilan Tuhan. Ya. Inilah keseharian permata yang hidup dalam panggilan. Banyak panggilan-panggilan secara pribadi, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sangat rilis di kehidupan permata, maka diangkat menjawab panggilan. Ketika Tuhan yang panggil gimana kira-kira kan gitu. Ketika Tuhan panggil dalam hal untuk melayani di permata, dijawab enggak atau di reject? Sehingga di situ banyak panggilan tak terjawab atau diangkat betul. sampai sleep call gitu istilahnya pendeta kan Iya, gitu iya, sama Tuhan Yesusnya Iya, yang mau ya dimuliakan di mupel ini. Nah, jadi ketika permata ini boleh nanti mengaminkan tema ini pendeta, siapapun nanti ketika dipanggil Tuhan, berkusik bas pusuhne, dia katakan siap, aku siap seperti pemanggilan Yesaya betul. yang diangkatkan panitia Iya. Yesaya 6 ayat 8. Dia siap, ini pakai aku Tuhan, utuslah aku. Jadi sangat relate di kehidupan permata. Aku rasa itu Jangan menjadi nanti ini aku Tuhan suruh orang itu gitu ya. Enggak begitu ya konsepnya ya. Tapi kita yang menjawab panggilan itu gitu ya Betul, pendeta. iya. Baik. Jangan di-reject, ya kan? Jangan di-reject ya. Jangan ditolak ya. Jangan ditolak, Gitu kira-kira. iya. Berarti ini juga nanti harapannya menyangkut kepada orang-orang yang akan dipakai Tuhan ke depannya ya dalam kepengurusan baik mungkin di pusat klasis dan sampai ke Runggun. Itu harapannya ya. Jadi permata artinya terpanggillah untuk bagaimana dia mau melayani Tuhan ya di tingkat pelayanan masing-masing. Itu harapannya ya. Bahkan luar biasa ya pengurus permata, panitia dan pendeta tadi sudah diputar juga lagu theme song-nya. Apa judulnya tadi ya? Menjawab panggilannya. Oh, itu yang jelaskan permata yang buat ya. permata. Ya, dari Binjai ini. Dari Binjai Langkat. Binjai Langkat. Klasis Binjai Langkat ya. Mungkin siapa-siapa mungkin lagi nonton. Hai, siapa namanya? Bang Egi Julio. Egi Julio. Runggun mana dia itu? Sipang Awas. Sipang Awas ya. Wah, luar biasa talenta yang Tuhan kasih. Sehingga ada theme song ya. Nanti akan kita putarkan kembali. Baik, kekalian Tuhan sekedar kembali mengingatkan untuk anak-anak permata yang akan melakukan musyawarah pelayanan permata yang ke-23 tepatnya nanti di tanggal 22 sampai 24 Mei 2006 tempatnya di Sukamakmur ya ternyata ya. Baik. Nah, kemudian dalam kesempatan ini sebelum kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya nanti akan disampaikan kepada panitia ya yang sudah hadir juga bersama dengan kita pada malam hari ini. Kekalian Tuhan pada malam hari ini kami akan menyapa teman-teman kita yang boleh bergabung bersama kita pada malam hari ini khususnya yang mengikuti dalam media sosial Facebook. Kami sapa adik kami Aditya Nata Pelawi, sukses buat acara Mupel Permata bulan ini katanya. Ya puji Tuhan ya, kita doakan. Pendeta Firdaus Depari, sukses Mupel Permata, amin pendeta. Nah ini mantan ketua Permata kayaknya nih, Budiman Stepu. Kenal ya? Oh masa nggak kenal kan gitu ya. Mungkin juga diundang ya? Diundang. Senioritas. Donatur juga ini. Donatur juga. Itu ya puji Tuhan lah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah disapa, naras juga ini ya, naras pendeta kami. Tambah nanti donaturnya ya. Naras. Baik, sukses untuk Mupel Permata GBKP. Ras tetap semangat mankrina panitia. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan sumasu-masu. Ricky Ginting, sukses acara Mupel Permata 2026. Kemudian Juliano Keniro Tarigan, sukses Mupel Permata. Herianto Tarigan, sukses Mupel Permata. Renaldo Tarigan, menarik katanya. Ya, puji Tuhan. Menarik. Iya, menarik. Nggak tahu orangnya yang menarik atau bahasannya. Baiklah, sudah merangkum semua ya. Baik, beberapa yang menonton ada Beto Barus, Grace Nata, ini orang rumah ini Nora. Ikut juga menonton. Baik, kemudian Ketua Mambre Pusat juga nonton malam ini. Ya. Ketua panitia. Orang tuanya ya, anak ya. Ya, yang mungkin malam ini tidak bisa hadir ya, nanti akan kita Sampaikan. Edi Suranta Bukit Mjajuah Bandu Kam Ketua Mambre Pusat. Baik, dan tidak lupa juga malam ini kami mengucapkan terima kasih juga
untuk beberapa kekelengan kami ya yang juga ikut mendukung untuk kegiatan podcast Modramen pada malam hari ini, yaitu yang pertama Pertua Alfredi Ginting GBKP kilometer 4 percetakan Prima Jaya Jalan Dr. Mansur Komplek USU Medan. Kedua, Pertua Bapak Harpan Sinurat GBKP Promnas Simalingkar Tukang Emas dan Berlian Suwe Arih Jalan Pasar Peringan Medan. Tiga, pengusaha Panglong Semangat Baru Jalan Besar Biru-Biru Naras Insinyur Julianus Ginting Suka. 4, Panglong Barus menjual alat bangunan alamat Jalan Karet Raya nomor 70 Promnas Simalingkar atas nama Adrianus Barus. 5, Artistika Kekeri owner Robert Stepu dan Silvi Renita Beru Tarigan Jemaat GBKP Jalan Kota Cane. Ada 4 toko. Yang pertama toko pusat di Simpang Katepul, 2 cabang-cabangnya Tugu Bambu Runcing, cabang 3 Panah, cabang Balai Milalamas. Yang ke-6 Pertua Agustinus Ginting GBKP Runggun Setiabudi sekaligus yang menjadi Bendahara Umum Modramen. PT DMM Group, Badan Usaha Jasa Pengamanan kantor pusatnya di Jalan Tempua, Taman Tempua Residen Blok R1 Ring Road, Gagak Hitam, Medan. Kemudian yang ke-7 Pertua Ridwan Tarigan, UDG Tarigan di pusat Pasar Kebajahe menjual daging babi. Yang ke-8 Ibu Jenda Mita Beru Sembiring, Yayasan Sola Gracia Durin Simbelang. Dan kami mengucapkan terima kasih buat semua donatur ataupun sponsor yang ikut mendukung acara podcast Modramen khususnya pada malam hari ini. Toto pengharapan kami, Tuhan tetap simasukam Krina. Baik, kita lanjutkan buat teman-teman panitia ya yang sudah hadir pada malam hari ini, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara ya ketepatan mungkin ketua kita ya, panitia tidak bisa hadir pada malam hari ini mengingat ada pekerjaan ya yang harus dia kerjakan. Khususnya mungkin sama-sama kita tahu ya, dia sebagai apa istilahnya? Anggota dewan ya, anggota DPRD Kabupaten Karo. Ya, ketua panitia yang bernama Matius Hernandez Bukit. Baik, langsung saja ya adik-adik kami yang sudah diangkat jadi panitia. Gua kira-kira Mei semangat denge, semangat lah ya, semangat lah. Belum turun apanya, berat badannya. Malah naik ya, memang iya. Memang ada begitu ya, berpikir bawanya makan gitu ya. Baik, mungkin yang pertama untuk panitia yang mau kami tanyakan. Kira-kira sudah berapa lama kamu bekerja sebagai panitia yang diangkat oleh Permata Pusat? Mungkin bisa diceritakan gimana prosesnya dan pengangkatannya. Silakan siapa? Wakil ya, wakil ketua. Silakan. Ya, jadi secara teknis kami dilantik itu pada tanggal 10 Agustus 2025 tahun lalu. Iya. Jadi sampai nanti di Mupel itu kira-kira umur perjalanan kepanitiaan ini tuh 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Iya. Baik. Dasarnya apa kira-kira pendeta? Ya artinya kan banyak permata ya yang artinya terpanggil untuk melayani, tapi akhirnya mereka ini beruntung punya kesempatan yang mungkin tidak 2 kali. Janganlah 2 kali ya, nanti lalak permata kan. Gitu kira-kira ya. Apa artinya kan ini orang-orang terpilih yang mungkin mewakili beberapa klasis. Silakan pendeta apa pertimbangan dalam keaktifannya dan sebagainya mungkin. Memang yang pertama itu pengurus pusat mengirim surat ke klasis untuk boleh memberikan usulan. Baik. Artinya kader-kader yang memang sudah terjamin oleh klasis. Karena memang sesuai dengan aturan P3RT pendeta. Lalu memang yang kedua, pengurus pusat belajar dari PR setelah CIMPA. Jadi setelah CIMPA itu ada seperti rekrutmen, fit and proper test, ada wawancara gitu pendeta. Bagaimana supaya panitia ini memang komit pelayanan, pure pelayanan untuk kepanitiaan.
Nah, Baik. lalu yang ketiga, ada mungkin kedekatan emosional yang dirasa pengurus pusat, teman-teman Permata yang memang sepanjang perjalanan Boleh pelayanan bekerja sama lah ya. bisa bekerja sama, melihat bagaimana dia setia, tutus, bagaimana. Iya, luar biasa berarti Jadi ya. inilah. Nggak ada yang mekeng-mekeng panitia ini ya, nggak ada ya. Baik semua ya. Baik. Kira-kira wakil ketua adik kami yang sudah kami kerjakan beberapa bulan ini, bagaimana kira-kira sampai saat ini persiapan yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian kerjakan supaya teman-teman yang mendengar khususnya Permata boleh tahu. Silakan, Dek. Ya, jadi kami di kepanitiaan ini juga kan banyak divisi-divisinya pendeta. Gitu, mulai dari yang mengatur acara, peralatan, Seksi lah ya, iya, seksi-seksi ya, dokumentasi, baik. iya, konsumsi, Iya. dan sebagainya gitu. Tidak lupa juga seksi dana, ada juga seksi dana untuk mencukupkan kegiatan ini gitu dia. Jadi Baik. pada perjalanan yang 9 bulan ini memang seperti kalau bisa diibaratkan itu seperti roller coaster dia pendeta gitu. Jadi iya kadang ya namanya mungkin Permata ini kan jiwa mudanya masih gimana ya, sangat kadang tinggi semangatnya, tiba-tiba nanti udah redup lagi, tinggi lagi gitu ya. Jadi kami mungkin sebagai BPH tugas kami memang untuk menyemangati dan mengontrol kinerja teman-teman yang ada di divisi-divisi itu gitu. Jadi selama 9 bulan ini memang yang menjadi tugas utama kami yaitu mengontrol, mengikuti, membantu gitu. Jadi setiap divisi itu juga kami dari BPH ada PJ yang akan kami bantu gitu. Misalnya iya kayak bendahara mungkin dia nanti mengepalai divisi acara, konsumsi gitu. Jadi kami sudah bagi tugas juga di BPH gitu. Ada pembagian tugas yang sudah dilakukan ya. Jadi masing-masing bertanggung jawab untuk seksi ini begitu ya kira-kira ya. Baik. Kira-kira ada kendala yang kamu temui di lapangan? Ya. Gimana kira-kira, Dek? Sudah pasti kalau kendala Ada ya? memang ada aja pendeta. Jadi Ada saja itu tadi ya. makanya kami ini kepanitiaan ini seperti roller coaster ya. nah, gitu dia. Jadi waktu semangat ya kan, jadi kami pun semangat juga nih BPH. Tapi memang ada beberapa kendala, misalnya mungkin karena Permata ini kan dari berbagai kalangan juga, maksudnya pendeta ada yang masih sekolah, kuliah, ada juga yang sudah bekerja. Jadi punya kesibukan dan latar belakang yang berbeda-beda. Dan itu tidak bisa kami paksakan. Akhirnya banyak juga Permata yang mungkin agak redup dalam kepanitiaan gitu. Ada yang memang dia stay sama seperti kami lah gitu stabil datang di rapat misalnya. Ada juga yang hilang gitu dia. Jadi tidak muncul-muncul lagi. Tidak muncul-muncul lagi. Tapi Baik. itu dia tugas kami kan untuk memberikan semangat. Iya, betul. Tapi yang penting itu ya, meskipun teman-teman tidak semangat, kalian tahu semangat lah ya. Harus ya. Baik. Jadi untuk perjumpaan-perjumpaan yang sudah kalian kerjakan selama ini, kira-kira rapat-rapat yang kalian lakukan rutinnya bagaimana kira-kira dalam persiapannya? Silakan sekretaris. Kalau untuk rapat pendeta dari awal dibentuk kami di bulan 8 tahun 2025. Jadi kalau kuantitas rapat itu sudah ditentukan dalam juklak. Dalam juklak panitia itu ditentukan kuantitasnya 1 kali minimal pertemuan dalam 1 bulan. 1 bulan. Iya, Baik. 1 kali 1 bulan. Terus dalam perjalanan yang menuju Mupel sudah dekat 2 bulan terakhir, jadi kami tingkatkan kuantitasnya menjadi 2 minggu sekali, jadi 2 kali lah 1 bulan. 2 kali 1 bulan. Iya. Kalau nanti semakin dekat dah makin hari. 11 hari ini 11 hari ini ya semakin intens lah ya. Iya, pasti. Semakin intens ya. Dan kemudian mungkin teman-teman Permata ada yang sudah tahu, ada mungkin yang belum tahu. Mungkin dalam kesempatan ini juga boleh diungkapkan oleh sekretaris kira-kira rundown acara yang sudah kalian persiapkan atau artis-artis yang kalian undang, Taliodra atau siapa gitu. Silakan. Siapa dari coba yang umumnya iya. Kalau secara umum aja ya pendeta, sebenarnya ini sudah dibagikan juga dalam LPJ dan sudah dibaca oleh teman-teman peserta. Registrasi akan dilaksanakan di hari Jumat jam 8 pagi terlebih dahulu sampai jam 12 siang lah ke jam 1 siang. Setelah itu teman-teman peserta beserta panitia akan makan siang bersama. Lalu di jam 2-nya kita akan melaksanakan ibadah pembuka untuk Mupel. Yang dibawakan nanti oleh Pendeta Liza. Kabit Koinonia. Kabit Koinonia, baik. Selaku Kabit Koinonia. Setelah selesai ibadah pembuka, sudah pasti kita akan melakukan upacara pembukaan untuk pelaksanaan Mupel. Setelahnya
akan dilaksanakan pleno-pleno yang sudah ditentukan apa sub-sub pembahasannya dalam setiap pleno. Baik. Kemudian LPJ-nya tidak lagi, sudah di Pramupol atau Enggak, kembali? dibahas kembali di pleno 2 nanti. Oke, baik. Kemudian artinya di selang-selang acara kan biasa kan tidak hanya apa saja ya, pelaporan kan bosan juga ya gitu kira-kira. Ada nggak kira-kira entah semacam malam keakraban, guro-guro aron gitu kira-kira? Ada ya? Enggak. Kebetulan kali enggak ada. Untuk Mupol ini tidak ya? Mata senang kali bersidang pendeta. Waktu itu selalu kurang. Waktu kurang ya? Kalau kita undang bintang tamunya kan, Iya. Nggak usah ya. Karena kita bersidang ini. Iya. Beda kayak Mupol Mamre, Sinode, Korea. Iya, karena kan biar jangan terlalu Tegang. Iya, jenuh, tegang gitu. Tapi tidak apa-apa, masih semangat ya. Iya, karena kan Berapi-api. ini kan lebih suka bertukar pikiran, berargumentasi ini kan senang. Betul. Siap. Baik. Dan kemudian di hari terakhirlah nanti pemilihan atau di hari kedua? Biasanya di hari Sabtu, hari kedua. Hari kedua sudah dilakukan pemilihannya. Baik. Nah, terkait tentang pemilihan tentu kita harapkan ya pendeta, bagaimana Permata tetap mampu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya. Artinya tidak ada istilah lobby-lobby sana, lobby sini begitu kira-kira ya. Artinya kan kita berharap bahwa seperti tema ini kan menjawab panggilannya gitu ya kira-kira ya. Baik, jadi untuk registrasi kira-kira untuk sekretaris sampai saat ini dari peserta yang diharapkan. Nah, kira-kira sejauh mana Permata yang sudah mendaftar? Nah, dari yang diharapkan berapa, kemudian yang sudah mendaftar berapa? Nah, mungkin bisa dikasih data supaya kita bisa himbau nanti siapa yang belum, ya boleh kita himbau untuk dia ikut mendaftarkan. Kenapa senyum-senyum? Udah tutup pendaftar. Oh iya. Baik, silakan. Gimana kira-kira perkembangan untuk pendaftaran pesertanya? Jadi kalau pendaftaran peserta sendiri pendeta Iya. sudah dilakukan tentunya dari jauh-jauh hari. Baik. Dan kebetulan memang sesuai permintaan teman-teman dari Klasis dan Rungkun dibuka kemarin sempat 2 kali karena ada yang belum sempat mendaftar gitu pendeta. Oh. Sejauh ini jumlah peserta baik dari Klasis dan Rungkun itu jumlahnya 865 peserta. Wah, cukup ramai ya? Iya, ramai pendeta. Terus kalau untuk utusan di Runggun itu mengutus 2 orang maksimal pendeta per Runggun. Per Runggun. Iya. Kalau untuk Klasis dia sesuai jumlah pengurus Klasisnya. Pengurusnya. Iya. Yang Semua diwajibkan hadir. iya, Gitu ya. iya, pendeta. Tidak dibatasi kan harus 2 atau 3 Enggak, kalau untuk pengurus Klasis, iya. semua diharapkan hadir ya. Baik. Kemudian tambahnya nanti dari undang-undangan lah ya. Iya, undangan, Senior-senior. senioran. Iya, baik. Kemudian untuk senior-senior sudah ya, mungkin kesempatan ini bisa juga kamu senior-senior kami jangan lupa hadir ya, begitu kira-kira. Sekalian mengingatkan nanti ya, nanti di akhir kita akan undang mereka kembali ya. Baik. Nah, kemudian terkait dana. Nah, ini Bu Bendahara ini karena iya, itu kan minyaknya itu ya, penggeraknya. Baik, gimana kira-kira Bu Bendahara tentang dana yang dibutuhkan? Artinya bisa kamu kasih gambaran sesuai dengan yang sudah kalian anggarkan, berapa kira-kira yang dibutuhkan, dan sampai saat ini bagaimana perjalanannya? Silahkan. Sampai perjalanan di 9 bulan ini, di menjelang H-11 ini, mungkin kalau dibilang persentasenya berapa, kami sudah mencapai di 88, menuju 90%. 90, puji Tuhan ya. Untuk usaha-usaha yang dilakukan, memang ini dari panitia, untuk panitia, tapi kami juga mengajak orang tua kami, begitu. Ya. Jadi banyak usaha-usaha, seperti contohnya misalkan celengan yang disebarkan ke Klasis, bahkan ke runggun-runggun di situ. Begitu juga ada struk donatur, ada janji iman seperti yang sudah disebutkan tadi. Itu semua kami kumpulkan beserta juga dengan kontribusi peserta sebesar 350.000 per orang. Per orang. Iya. Itulah yang kami satukan untuk mencapai angka si hampir 90% ini. Ya.
Jadi harapan kami untuk pemirsa ya, seperti yang sudah kami pakai bajunya. Iya, saya promote nih. Ya, tidak akan kami sia-siakan kesempatan ini gitu ya. Iya, karena di sini udah terlihat beda ya, ada bajunya gitu. Ini adalah salah satu merchandise yang kami jual juga, salah satu usaha kami. Ada juga merchandise yang lain berupa topi dan juga tote bag, itu sudah kami jualkan ke teman-teman klasis begitu juga. Kalau ada yang masih ingin mau membeli, masih kami ada stok. Masih ada stok. Masih ada stok. Harganya berapa? Biar tahu nih pemirsa. Untuk baju yang kami pakai ini harganya 100.000. 100.000 ya. Wah, sangat terjangkau ini. Sangat terjangkau sebenarnya. Baik. Kira-kira ini tadi gambaran dananya berapa ini yang dibutuhkan? Artinya kita mau katakan begini. Dengan dana yang sebesar ini yang mau kita keluarkan, artinya harus ada keseriusan. Jangan nanti dana sudah besar, tapi kita hasilnya tidak maksimal, begitu. Jadi biar teman-teman Permata juga boleh tahu gitu ya. Karena tidak hanya dana yang di Mupel Pusat kan, Runggun-Runggun pun akan mengutus, mereka juga akan keluarkan dana, di klasis juga mereka akan keluarkan dana. Artinya kalau kita totalkan itu kan, wah luar biasa juga gitu kira-kira. Boleh dikasih gambarannya Bu? Iya. Untuk gambaran besar mungkin secara keseluruhan, kebutuhan dana yang diperlukan untuk terjadinya Mupel ini adalah sebesar 600 juta. 600 juta ya. Baik, itu sudah di 3 hari, apa saja nanti kira-kira yang boleh diterima peserta? Sudah disampaikan di Pramupel? Sudah disampaikan, cuman kalau mau disampaikan ya, juga boleh silakan. Apa yang akan diterima dengan kontribusi sebesar 350.000, peserta mendapatkan pertama mungkin akomodasi dan juga logistik sudah pasti. Yang kedua mungkin mendapatkan merchandise berupa tote bag, tumbler dan juga ATK beserta juga laporan-laporan ini juga buku laporan ya. Itu penting. Juga dana juga itu. Itu yang penting. Itu yang mau dibayarin. Itu poinnya. Iya. Itu yang paling penting. Benar. Wah, berarti semangatlah nanti Permata hadirkan sebagai peserta ya. Karena ada yang sudah dipersiapkan oleh panitia ya. Artinya cenderamata biar supaya tidak haus ya. Selama berkegiatan nanti itu penting. Baik. Jadi seperti yang kami bilang tadi kan begitu, dengan dana 600 juta ditambah dengan yang akan dikeluarkan klasis, belum lagi nanti yang dari sekitar luar Sumatera ya, dari Sumbar, ya, dari Jakarta, Kalimantan, Bekasi dan Pasar, tentu dana yang akan mereka keluarkan pasti sangat ya besar kalau kita lihat angkanya, begitu kira-kira, apalagi dolar lagi melambung sekarang, begitu kira-kira ya, ongkos pesawat pasti naik, itu maksud saya, kan begitu ya. Iya, jadi ya tentu besar harapan kita untuk semua peserta yang akan menghadiri Mupel Permata di tanggal 22 sampai 24. Mari persiapkan diri, ya itu yang penting saya rasa ya, persiapkan diri. Artinya Mupel bukan hanya sekedar ajang pencarian jodoh. Kadang ada juga ya pendeta ya, sekalian lah. Nggak apa-apa, bagus. Iya, kalau anak-anak Tuhan di situ ketemu gitu kan, sekalian lihat-lihat, mana tahu jumpa kan gitu kan. Baik, jadi artinya persiapkan diri supaya kehadiran itu tidak menjadi sia-sia. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pun nanti tentu bermanfaat khususnya untuk kemajuan Permata ke depannya. Karena selalu kita katakan bahwa Permata ini merupakan rudang-rudang ya, rudang-rudang penerus gereja, gitu kira-kira. Kamlah nanti Permata yang diharapkan untuk bagaimana memajukan khususnya gereja Karola ya, gereja GBKP. Jadi harapan juga kami ya dari Modraman mewakili ya, artinya dari Hoslah Unit Varia mengharapkan tentunya dalam proses Mupel yang kami akan kerjakan, penting kami rasa supaya bagaimana dia akan semakin mencintai Tuhan, mencintai gereja. Karena kita lihat bagaimana Permata saat ini kan gitu. Jadi pesan ini penting pendeta, supaya Permata kita cintalah. Kalau enggak Permata yang cinta GBKP siapa lagi? Gitu kira-kira. Maka artinya ibarat rumah kan gitu. Gape bas rumah teh sialo alo lah gitu kira-kira. Adilit si kurang sikap. Nah inilah azangnya Mupel ini. Jangan nanti kita di belakang ngomong gini gitu. Tapi harapan supaya bagaimana Permata diajak untuk terpanggil seperti tema ini tadi ya. Apa yang kita rasa perlu diperbaiki ya marilah kita bercakap
di Mupel ya pendeta ya, karena itu hasil kesepakatan bersama gitu ya pendeta. Mungkin ada lagi harapan-harapan pendeta yang mau kami sampaikan di kegiatan Mupel yang akan kita kerjakan di 4 tahun belakangan yang sudah kami lihat. Bagaimana kami sudah 2 periode ya pendeta ya, 2 periode ya. Ketemunya di Permata juga mungkin ya, jodohnya. Silakan pendeta dan ya silakan. Baik. Ada mimpi pendeta. Ya. Mimpi ketika periode ke depan supaya Permata GBKP mainannya jangan lokal aja gitu pendeta. Baik. Ya kan. Artinya memang benar rumah. Tapi gimana Permata GBKP seperti katakan Sekum tadi juga berdampak lah untuk di luar. Memang selama ini Permata GBKP sudah ikut berkecimpung di dalam undangan-undangan nasional. Ada juga memang Permata GBKP kita yang demisioner ketua umum yang sekarang di PGI Andepa Pinem. Itu puji Tuhan. Artinya untuk ke depan semakin lagi memberi diri supaya nggak hanya cerita tentang lokal tapi sampai ke internasional gitu. Itu harapan kita supaya benar-benar Permata GBKP ini kiprahnya nggak melulu cerita kampung gitu, tapi berdampak ke dunia. Itu harapan kami. Amin, amin, ya, amin. Ya. Jadi kita harapkan juga Mupel ini sukses ya, amin ya. Semangat manbantu panitia ya, dan juga pengurus Permata. Tentu harapan besar ini ada di pundak Ndu untuk bagaimana Permata ke depannya lebih baik ya, dan kita doakan sampai kepada proses pemilihan pun nanti, artinya kita harapkan orang-orang yang memang benar-benar terpanggil, yang menjawab panggilannya kan gitu, kira-kira sesuai dengan tema kita ya. Baik, kami sapa kembali buat kekelengan kami yang tetap setia dalam podcast Mudraman GBKP yang mengikuti dari Facebook. Buat abang kami Naras, semangat Tasinu Haji, Anda tetap setia menonton. Jupredi Singarimbun, ada yang kenal? Mungkin Permata Mamre ini. Keren Permata, rudang-rudang gereja, amin ya. Ruga Lingga, Anda dia katakan tema yang sangat menarik seperti kita bilang tadi pendeta. Semoga makna dari kata melayani itu sungguh nyata. Organisasi berkembang, rohani menang. Amin ya. Mupel berjalan damai dan penuh sukacita. Sehat hati dan pikiran, Tuhan memberkati. Bujur, Dingga Mergana, Erikson Tarigan, Enda Ketua Klasis Kuala Langkat ya. Pendeta Ta, Amsalta Sinuhaji, kalau gitu pengurus Permatanya bukan mainan lokal saja pendeta Nina. Masukkan Enda. Seperti yang kamu sampaikan tadi, Permata kan maunya jangan bermain di lokal, tapi konek kami ya pendeta. Konek iya. Padahal nggak baca. Baik, ini masukan juga yang baik ya. Artinya dia bilang, ugan inganku internasional pendeta di aku bebas ini saya ngencaku beloh nih. Nah ini tugas lah ya kan, ya harus pacu diri dong kan gitu ya, harus berhasil lah. Iya harus belajar ya. Lo kiri cakap Indonesia kan beloh bagai kan gitu. Masa karo pemon pasir. Iya ini tanggung jawab Permata dan ini penting pendeta nanti jadi pesan juga di Mupel ya buat PP dan panitia agar mengupgrade dirilah Permata kita supaya tidak ketinggalan ya. Artinya pas yang dibilang kekelengan tandai, kalau kita mau main ke aras nasional dan internasional, tentu ini sangat dibutuhkan ya bahasa ya. Ya lo keri yes or no gitu ya. Oke, Dani Zinzo Sembiring ini sukses untuk Mupel ke-23 Permata GBKP. Baik, Bujur Mankam Krina Klan kami dan Edi Santa Sembiring sukses. Naras itu pendeta. Oh, Naras. Iya ya. Baru masuk dia muncul. Sukses Permata. Baik. Bujur Naras. Baik, jadi kekelauan Tuhan sudah cukup jelas ya kita dengar pemaparan dari pengurus Permata Pusat GBKP
Ini pengucapannya bagaimana Pendeta? Pengurus pusat. Pas ya? Ya. Pengurus pusat Permata GBKP Pas ya, baik. Sudah cukup tangkas ya, dijelaskan bagaimana persiapan pelaporan-pelaporan yang akan dilakukan oleh Permata Pusat di periode 2022 ya, sampai 2026, bahkan sudah dilakukan juga pramupel di hari Minggu ya, semalam ya Pendeta, baik. Dan kemudian tentu dalam setiap pelaporan yang sudah dilakukan oleh Permata tentu akan ada juga evaluasi ya. Jadi ini yang diharapkan buat agi-agi kami Permata yang akan hadir sebagai peserta, baik utusan klasis dan juga utusan runggun, supaya kami bagaimana bisa mempelajari artinya setiap bahan yang sudah disampaikan. Kemudian ada ide-ide yang mungkin kami akan sampaikan. Nah, mari tuangkan supaya melalui inspirasi ya, tapi aspirasi dari peserta itu menjadi masukan yang baik dan bisa membangun Permata ke depannya lebih baik. Tentu apa yang dilaporkan nantinya tentu mungkin belum sempurna, karena kesempurnaan itu milik Tuhan katanya ya. Ya, tentu akan ada evaluasi juga, baik di keuangannya pun nanti mungkin akan ada masukan-masukan yang baik. Panitia juga sudah berupaya 9 bulan sampai hari ini menuju 11 hari kegiatan MUPEL. Mereka sudah memaparkan juga bagaimana persiapan yang sudah dilakukan dan mengingat dana di 90%, dan panitia tadi juga masih berharap buat kita semua yang menonton dan bahkan mungkin adik-adik KM Permata nanti menjadi peserta. Yang tidak peserta pun bisa ya, panitia ya, untuk mendukung ya, membeli. Pastilah, sangat-sangat diharapkan juga ya. Iya, yang sudah disebar ke klasis jangan lagi pulang, gitu kira-kira ya. Habislah di klasis kan gitu kira-kira ya. Baik, jadi kita doakan agar MUPEL GBKP bisa berjalan dengan sukses. Baik, jadi kekeliling Tuhan kembali kami akan menyapa kekelilingan kami yang sudah mendukung acara podcast Modraman GBKP. Yang pertama Pertua Alfredi Ginting, Bapak Alniko Ginting GBKP kilometer 4, Percetakan Prima Jaya. 2 Pertua Bapak Harpan Sinurat GBKP Perumnas Simalingkar, Tukang Emas dan Berlian Suearih Jalan Pasar Pringgan. 3 Pengusaha Panglong Semangat Baru Jalan Besar Biru-Biru, Naras Insinyur Julianus Ginting Suka. 4 Panglong Barus menjual alat-alat bangunan, alamat Jalan Karet Raya nomor 70 Perumnas Simalingkar, Medan, atas nama Adrianus Barus. 5 Artistika Kekri, ownernya Robert Stepu dan Silpi Renita Berutarigan, Jemaat GBKP Jalan Kota Cane. Ada 4 tokonya, toko pusat Sipang Katepul, cabang-cabangnya di Tugu Bambu Runcing, Tiga Panah, dan Balai Milala Mas. Yang ke-6 Pertua Agustinus Ginting GBKP Runggun Setiabudi Medan, PT DMM Group, Badan Usaha Jasa Pengamanan Kantor Pusat Jalan Tempua. Kemudian yang ke-7 Pertua Ridwan Tarigan, UDG Tarigan menjual daging babi Pusat Pasar Kabanjahe. Yang ke-8 Ibu Jenda Mita Beru Sembiring, Yayasan Sola Gracia Durin Simbelang. Tuhan si masuk-masuk kam krina kekelengan kami, si tetap setia guna mendukung acara podcast Modraman GBKP. Baik, mankam krina kekelengan kami, subuk kam pengurus Permata Pusat GBKP, ras sebagai P, panitia MUPEL tahun 2026 sebagai pendungi Ranantai Bas Bengi Sendah. Mungkin boleh kam berikan sebuah closing statement sekaligus pengajuk untuk setiap anak-anak Permata sebelum nanti sampai ke pendeta kita Bruce Lingga. Siapa yang mau memberikan closing statement, baik dari PP dan juga panitia, silahkan. Oke, jujur ya, teman-teman ya, dan semua orang tua kami ya, yang menonton. Yang pertama dulu kami berharap, selain dari dukungan Anda, kami juga mendoakan agar MUPEL ini berjalan dengan sukses. Karena tanpa doa Anda, perjalanan ini nanti tidak akan terlengkapi, itu yang pertama. Yang kedua ya, MUPEL ini, melalui MUPEL ke-23 ini kami berharap teman-teman ya, pesan-pesan yang akan kita bawa ini mampu menjawab tantangan pemuda kita,
menjawab Indonesia Emas 2045 nantinya. Amin. Melalui MUPEL 23 ini, apa yang diharapkan negara juga, teman-teman, bisa dikerjakan oleh Permata GBKP, karena sejarah Permata GBKP ini berawal dari dukungan untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Seperti itu dia. Jadi teman-teman ya, esensi MUPEL ini ialah perjalanan Permata GBKP untuk 4 tahun ke depannya. Jadi apa yang kita tanam di MUPEL 2026, MUPEL 23 itu yang akan kita tuai dalam 4 tahun ke depannya dan akan menghasilkan regenerasi yang berkelanjutan nantinya teman-teman. Jadi teman-teman tidak membatasi orang-orang untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan ini, ya. Jangan kamu ragu ketika kamu ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini, ikutkan pelayanan ini. Percaya ketika kamu mengikutkan pelayanan ini, kami yakin Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan bersama nantinya di Permata GBKP ini. Mungkin ini ya pendeta singkatnya dari aku, boleh sekum atau ya. Bujur Ketua, silahkan dari panitia. Ya, kami juga dari panitia pertama dulu mau mengucapkan terima kasih untuk dukungan moral dan material Menkam Krina orang tua kami, teman-teman kami juga Permata seluruh Indonesia, karena kami juga ikut mengambil bagian di sini. Jadi untuk closing statement sama seperti yang Ketua bilang, MUPEL kali ini akan menentukan 4 tahun perjalanan Permata GBKP. Jadi kami sangat mendoakan kamu juga supaya kamu mempersiapkan diri rindu. Jangan takut untuk berbicara ketika kamu memang mempunyai ide, inilah saatnya teman-teman gitu. Jadi persiapkan diri rindu, boleh kamu tanya usul-usulan yang akan kamu bawakan nanti untuk MUPEL ini. Semoga nanti apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi buah pikiran kita di MUPEL ini akan menjadikan Permata yang lebih baik lagi di 4 tahun mendatang. Mungkin itu. Amin, amin. Baik, silakan pendeta, closing statement dari pendeta. Baik, sebagai penutup yang mau kami sampaikan, cintailah GBKP, jadilah kamu menjadi bagian di dalamnya, olah darami ingan sideban, bertumbuhlah di Permata GBKP, di gereja GBKP, karena dengan kehadiranmu GBKP akan berkembang. Itu pendeta, bujur melala. Bujur pendeta. Baik. Kekeliling Tuhan, sampailah kita di penghujung acara podcast Modramen GBKP pada malam hari ini, di mana tadi sebagai narasumber dari pengurus Permata Pusat GBKP dan juga panitia MUPEL GBKP tahun 2026 beserta dengan pendeta Permata, pendeta Mira Barusilingga, dan sudah banyak perbincangan yang boleh kita lakukan pada malam hari ini dengan satu pengharapan agar Permata kedepannya lebih baik, lebih maju, dan MUPEL Permata tahun 2026 akan sukses. Tuhan Yesus yang tetap memberkati. Jadi untuk menutup acara kita pada malam hari ini, kami mintakan pendeta untuk membawa kita di dalam doa. Silakan pendeta. Khususnya buat donatur dan unit paria nanti boleh dibawa ke dalam doa ya. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Isahkan kami bujur man bandu, Tuhan di bata Bapai surga. Tuhu-tuhu ikejapkan kami bekas pemasu-masundu, makana podcast Modraman GBKP ibas warisi sendah. Banci erdan alumahuli, janah pe Tuhan idah kami kerina anak Tuhan Permata ibas bagin pengurus pusat Rikuras Panitia MUPEL 23. Pakendu kerina anak-anak Tuhan yang luar biasa. Idah kami semangatna, idah kami ketedahan ukurna nandangi kemajuan GBKP. Kam dagi sirsi mulih kempak kerina anak-anak Tuhan Permata kami endah. Totokan kami pe perdalinan MUPEL ke-23 Permata GBKP silakukan tanggal 22 sampai 24 Mei ibas bulan 5 endah. Pasu-pasu untuk kerina persikapan panitia Bapa. Pasu-pasu untuk kerina utusan peserta arah 27 klasis runggun-runggun si mewakili ibas runggunna. Makana ibas kidaunari kerina reh seh ibas retreat center Sukamakmur tanggal 22 menjuah-juah kerina. Seh tanggal 24 pemulih kerina ibas keadaan menjuah-juah. Kam dagi masu-masusa. Bapak sini surga, totokan kami pe unit varia GBKP, si tuhu-tuhu mereka waktu dirina pemetahna, guna banci perdalinan podcast rikut pe, program si deban ibas unit varia, banci rana mahuli, pasu-pasundu kerina pengurus, pasu-pasundu pe host kami bas bengi sendah pendeta Tarigan Mergana,
Pasu-pasundu samaka arah tim enda, arah unit varia enda, terpuji, termulia gelar Tuhan. Berikut pe Tuhan, kerina donatur kami si mendukung perdalinan podcast GBKP enda. Kam dage sir semulih. Tambah-tambah hindu rezeki sehat-sehat majua-juah. Tambah-tambah rezeki pasu-pasundu ibas pendahin usaha enda. Tambah-tambah kerian ukurna guna baci nampati gereja Tuhan GBKP si malam enda. Bujur Tuhan, ibas topik si tuhu-tuhu majile, radukan kerina anak Tuhan permata GBKP, makana enda kerina labo saja terjang banci cakapan kami, tapi pe banci dalangkan kami tengah-tengah kegeluhan kami. Enda pemindon kami Bapa, alemindu salah lepak kami, ibas gelar Yesus Kristus rah kami, ngatakan bujur kukam. Amin. Amin. Bujur pendeta, ibas kam goma pertotonta, baik kekalian Tuhan, sama kita ku pengut acara ibas kami nari ngatakan bujur man kam kerina kalian kami sehingga mengikuti acara tebas beri senda Tuhan si masu kam kerina. Sampai berjumpa di podcast GBKP berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik bujur ya.